Episode dimulai dengan orang tua mempelai pria Punit memberitahukan orang tua mempelai wanita Parul bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi karena sudah terlalu terlambat. Imli pun ketika itu masuk bersama dengan Parul dan juga Atarva. Semua orang pun melihat mereka dengan herannya. Sementara Chini malah marah. Parul pun akhirnya menjelaskan kepada Punit tentang kesalahannya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin memulai fase baru dalam hidupnya di atas dasar kebohongan. Imli pun mulai menjelaskan kepadanya arti dari dialog yang berat kepada semua orang. Punit pun kemudian mengatakan bahwa dia dulu menyukai Parul, tapi sekarang dia mencintai dan menghormatinya karena kejujurannya. Chini sendiri marah karena Imli selalu ikut campur dan membuat masalah untuknya. Rudra pun marah dan melihat Atarva bersama dengan Imli ataupun Parul. Dia pun bahkan bertanya kepada Devika kenapa dia selalu membuat masalah saja. Sementara Narmada malah berteriak pada Imli seperti biasa dan mengatakan bahwa dia pasti akan membatalkan pernikahan ini. Punit pun akhirnya memberitahukan semua orang bahwa dia siap menikah dengan Parul. Dia pun bertanya-tanya kepada semua orang kenapa mereka tidak berdansa di pernikahannya. Orang tua mempelai wanita pun dan pria saling memberikan selamat. Orang tua Punit sendiri akhirnya bertanya kepada Parul kenapa dia meninggalkan tempat pernikahannya. Parul hendak mengambil nama Chini, namun Imli mengatur situasinya dengan mengatakan bahwa alas kaki Parul telah dicuri dan karena itulah mereka harus keluar untuk mendapatkan yang baru. Imli pun malah memuji Atarva karena telah membawa kembali pengantin wanita tepat waktu sebelum muhara terjadi. Chini pun cemburu dan berpikir Imli memenangkan pertempuran lagi dan telah merusak rencananya. Rudra pun merasa senang melihat Atarva dipuji. Dia pun akhirnya memuji Imli karena telah menyelamatkan pernikahan Parul. Imli menyentuh kakinya untuk meminta restunya dan melihat kaki Rudra ternyata terluka. Akhirnya Imli pun menyuruh Rudra untuk duduk dan mulai merawat lukanya. Hal itu membuat Rudra dan juga keluarganya lebih terkesan lagi. Pernikahan Parul pun akhirnya selesai dilaksanakan. Dia pun mulai berterima kasih kepada Imli atas bantuannya. Sementara Imli mendoakan yang terbaik untuk usaha barunya dalam hidup dan memintanya untuk meminta restu dari kedua orang tuanya. Akhirnya mereka pun melakukannya dan kemudian Imli mulai membacakan puisi tentang pernikahan yang bahagia. Narmada sendiri mengatakan bahwa Gita dan Mahes beruntung bisa menyaksikan bidayi dari putri mereka, tapi beberapa orang tua meninggalkan dunia ini karena putri mereka. Imli pun mulai merasa sedih mendengarkan hal itu. Dia pun mulai bertanya-tanya tentang Chini. Chini sendiri ternyata sedang duduk di taman dengan marahnya. Ketika itu Atarva berjalan ke arahnya dan dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Dia berpikir bahwa dia pasti akan marah padanya karena gagal dalam rencananya. Dia pasti akan memberitahukan semua orang bahwa dia mencoba kawin lari dengan Parul. Akhirnya ketika itu dia pun berpura-pura merasa bersalah karena telah membuat Parul kawin lari. Atarva akhirnya memintanya untuk tenang karena dia tidak tahu bahwa pacar Parul adalah seorang penipu. Chini berkata bahwa apapun yang dia lakukan itu semua demi cinta karena dia sangat menghormati cinta. Sementara Rudra sendiri akhirnya memberitahukan pada Devika bahwa dia merasa bangga dengan Atarva setelah sekian lama karena Imli. Dia pun mulai merencanakan pernikahan Atarva dengan Imli. Devika pun berkata bahwa bahkan dia pun menyukai Imli karena dia berasal dari keluarga Ratore. Dia berencana untuk mengusulkan aliansi. Chini sendiri pada akhirnya memberitahukan pada Atarva bahwa dia tidak keberatan orang-orang menyalahkannya atas kesalahannya dan dia ingin mengetahui pendapatnya. Atarva pun mengatakan bahwa menurutnya dia sangat cantik dan bahkan jika dia telah melakukan kesalahan dengan sengaja, dia tidak keberatan. Atarva pun terus-menerus mengagumi Chini dalam hatinya. Rudra sendiri akhirnya memberitahukan kepada Devika bahwa dia hanya menginginkan Imli dalam hidup Atarva. Keesokan harinya Imli keluar dari rumahnya dan mengambil koran Bhaskar Time. Narmada ketika itu langsung mengambilnya dan mengatakan bahwa Bhaskar Time adalah kebanggaan dan impian Imli ataupun Aryan. Dia telah kehilangan anak-anaknya karena Imli Junior. Karena itulah dia tidak akan membiarkan Imli Junior menyentuh impian mereka lagi. Imli pun berdiri sambil menangis. Setelah kejadian itu Sundar menghampiri Imli yang sedang bersedih dan kemudian mulai membawa koran dan memuji Imli karena puisinya banyak dimuat. Imli ternyata sudah rusak. Dia pun mulai menawarkan kartu kredit dan mendesak Imli untuk membeli HP.
Akhirnya Imli sendiri membeli HP-nya bersama dengan Chini. Chini sendiri merasa senang melihat model ponsel terbaru dan bersikap sedih dan mengatakan bahwa Rupali pasti akan mengejeknya lagi karena telah membeli HP setiap bulannya. Imli pada akhirnya menawarkan ponsel barunya sebagai ganti ponsel lamanya. Chini pun bertanya-tanya apakah dia benar-benar ingin melakukan itu karena dia sering memberikan barang-barangnya padanya. Imli pun berkata bahwa dia menentang Chini sebagai bibi kandungnya. Rupali pun mengatakan bahwa saudara perempuan seharusnya saling peduli. Anu pun mengatakan bahwa Imli sudah merampas hak Malini dan jika dia berbicara tentang kesetaraan, Chini harusnya mendapatkan 50% bagian properti, tapi Imli mendapatkan segalanya dan karena itulah Chini harus merampas apapun yang dia bisa. Rupali pun mengatakan bahwa generasi telah berubah dan karena itulah dia harus menghentikan konspirasinya. Anu pun mengatakan bahwa dia akan memastikan Chini mendapatkan apapun yang pantas dia dapatkan. Rupali pun berkata bahwa dia akan melindungi Chini dari menghancurkan hidupnya seperti seorang bibi kandung sejati. Atarfa pun bertanya-tanya apa yang terjadi padanya hari ini. Devika pun mengatakan bahwa ayahnya sangat senang dengannya terutama setelah dia menyelamatkan pernikahan Rupali. Atarfa pun akhirnya mengatakan ayah tidak pernah mencintainya. Dia harus mengerti bahwa dia sekarang sudah dewasa dan dia memiliki prioritasnya sendiri. Devika pun akhirnya mengatakan ayahnya hanya khawatir akan masa depannya dan telah pergi ke suatu tempat untuk masa depannya yang lebih baik. Rudra bersama dengan Mahes akhirnya mulai mengunjungi keluarga Ratore. Sundar menyambut mereka semua dan ketika itu Narmada memanggil Mahes dan mulai bertanya-tanya apakah Parul baik-baik saja. Mahes pun mengatakan dia baik-baik saja atas karunia Tuhan. Anu pun mulai memperhatikan Rudra dan kemudian sepupu Atarfa sendiri mulai menggertak Atarfa dengan bertanya padanya apakah dia telah jatuh cinta. Atarfa pun mengatakan bahwa dia benar-benar sudah jatuh cinta. Dia yang dicintainya karena mereka juga menghadiri pernikahan Parul. Akhirnya mereka pun bertanya-tanya Tara pasti mengenal para gadis itu. Pada akhirnya dia pun mulai menelpon Tara dan kemudian mulai menghubungi satu persatu nomor telepon yang dipunyai oleh Tara dan pada akhirnya nomor telepon itu pun terhubung ke Imli. Dan kemudian sesaat itu juga dia mengatakan bantu Rupali. Imli sendiri berpikir siapa dia yang menanyakan nomornya sendiri. Dia pun kemudian mengatakan bahwa nama gadis itu adalah Imli. Dia pun bertanya-tanya apakah dia bisa memberikan nomor Imli padanya. Imli mencoba mengatakan bahwa dia adalah Imli. Namun ketika itu Chini merampas teleponnya dan kemudian sengaja menukar kartu SIM-nya. Atarfa sendiri pada akhirnya menyadari ternyata nomornya tiba-tiba nonaktif dan kemudian dia berharap bahwa dia segera menghubunginya. Para sepupu pun mulai mengejek jika mereka harus memberitahu keluarga tentang gadis itu. Atarfa pun mengatakan bahwa kapanpun dia menemukan gadis itu, dia pasti akan memberitahukan keluarga dan mengatakan kepada gadis itu bahwa dia mencintainya. Episode pun kemudian berakhir.